Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita membahas fikih kurban. Pada pembahasan terakhir kita telah menyebutkan hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Yang mana kesimpulannya dia dari 8 pasangan, 4 tapi jadi 8 karena berpasangan antara jantan dan betina. Unta, jantan atau betina. Sapi, jantan atau betina. Kambing, jantan atau betina. Demikian pula domba, jantan atau betina. Dan lupa ana ingatkan di pertemuan yang lalu juga, para ulama mengikutkan sapi, mengikutkan kalimat al-baqarah dengan al-jamus, kerbau. Karena sama dengannya, sebagaimana kambing dan domba, itu kan disebutkan satu, kambing. Masuk juga domba di dalamnya. Maka demikian pula sapi yang disebutkan masuk juga kerbau. Masuk juga kerbau. Kemudian di malam hari ini kita lanjut dengan pembahasan berikutnya, yaitu aib atau cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban yang kita ingin kurbankan. Setelah kita tahu jenis hewannya, maka dari jenis yang disebutkan itu ada perkara-perkara yang tidak boleh ada padanya. Ada perkara-perkara yang tidak boleh ada padanya. Dalam hal ini, untuk mengetahuinya, karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentunya sudah disebutkan apa yang tidak boleh ada pada hewan yang kita ingin kurbankan. Apakah itu kambing, sapi, unta, ataupun domba. Dalam hadits riwayat Imam An-Nasa'i di kitab Sunan An-Nasa'i tentunya, beliau sebutkan di 2, di Sunan As-Sugro dan Sunan Al-Kubro. Kalau di As-Sugro beliau sebutkan di jilid 7 halaman 215. Kalau di Al-Kubro beliau sebutkan di jilid 3 ya, nomor 4460. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, beliau sebutkan 2 kali. Jilid 4 halaman 284 dan 289. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di nomor 3144. Dari sahabat Al-Bara' Ibn Azib
radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la yajuzu fil adhahi. Ada 4 perkara kata Nabi yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini langsung memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut. Ya. Langsung menyebutkan hal tersebut kepada kita. Iya. Ada 4 perkara tidak boleh ada pada hewan kurban yang kita ingin kurbankan. Bahkan dalam sebagian lafaz dikatakan oleh Nabi SAW dengan lafaz arba'atun la yajzina fil adahi. Ada 4 perkara yang tidak dibolehkan, yang akan membuat tidak sah ketika ada dalam hewan kurban. Apa itu? Kata Nabi yang pertama, al-awra al-bayyin awaruha, yang buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya. Buta sebelah, diingatkan perkara yang paling ringannya, buta sebelah. Berarti kalau buta dua-dua, tentunya lebih-lebih tidak dibolehkan. Ini kata Nabi, al-awra, yang buta sebelah matanya, al-bayyin awaruha, itu syaratnya, yang jelas kebutaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal maridatu al-bayyin maruduha, yang sakit jelas sakitnya. Nampak bahwa ini adalah hewan yang sakit. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal arja al-bayyin dhul'uha, yang pincang jelas kepincangannya. Ini diisyaratkan pincang. Berarti kalau patah atau memang tidak punya kaki ya otomatis. Ini kan pincang saja. Ini isyarat namanya kepada yang lebih daripada itu. Pincang. Yang jelas kepincangannya. Ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-kasirah allati la tanqa. Kata Nabi SAW, yang kurus, yang tidak memiliki sumsum. Saking kurusnya tidak memiliki apa? Sumsum. Ini 4 perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Berkata Imam Ibn Abdul Bar, kita nukil perkataan ulama madhab terkait dengan hadits yang kita baca tadi itu. Supaya kita paham ini masalah adalah masalah yang disepakati antara ulama madhab fikih. Berkata Imam Ibn Abdul Bar, ulama Malikiyah, di dalam kitab At-Tamhid jilid 20 halaman 168, ammal uyubul arba'atu al-mazkuratu fi hadzal hadithi fa mujma'un 'alaiha. La a'lamu khilafan bainal ulama'i fiha. Wa ma'lumun anna ma kana fi ma'naha dakhilun fiha. Kata beliau,
4 perkara yang disebutkan dalam hadits ini itu disepakati atasnya. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada yang saya ketahui perselisihan antara ulama dalam hal ini. Dan dimaklumi apa yang semakna dengannya masuk di dalamnya. Maksudnya buta sebelah. Semakna dengannya buta dua-dua masuk. Pincang satu kakinya. Semakna dengannya ya kalau pincang dua-dua masuk. Iya. Sakit. Ya semua jenis sakit. Yang jelas sakitnya. Iya. Demikian pula kurus. Ya dimaklumi yang kurus. Yang jelas kurusnya yang tidak memiliki sumsum. Karena jelas kurusnya. Karena jelas kurusnya. Ini disepakati. Dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar. Ini ulama Malikiyah. Demikian pula dinukil oleh Ibn Qudamah. Ulama Hanabilah. Hambali. Dalam kitab Al-Mughni. Jilid 9 halaman 349. Beliau berkata. Ammal uyubul arba'atul awal. Fala na'lamu baina ahli ilmi khilafan. Fa in fi annaha tamna'ul ijza. Lima rawal baro. Iya. Kata beliau. Adapun aib cacat yang 4 tadi yang disebutkan. Maka kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara para ulama. Bahwasanya itu tidak dibolehkan. Atau itu menghalangi dari terpenuhinya di dalam berkurban. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ulama Hanabilah. Demikian pula ulama Syafi'iyah. Dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab Al-Majmu' jilid 8 halaman 404. Beliau berkata al-ijma'u ala adami ijza'il udhiyati idza kanat fiha ihda hadhihi sifatil arba'al madhkurati fi haditsil Bara' ibn Azib. Kata beliau sepakat akan tidak sahnya kurban jika ada padanya salah satu dari sifat yang disebutkan di hadis tadi. Di hadis Al-Bara' ibn Azib. Salah satu saja, tidak harus semuanya ada. Ini penjelasan yang lebih jelas lagi dari Imam Nawawi. Sepakat bahwasannya tidak sah berkurban dengan hewan kurban jika ada padanya salah satu dari sifat yang 4. Yang disebutkan dalam hadits Al-Bara' ibn Azib. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah penukilan dari ulama-ulama kita dalam fikih. Ya, terkait dengan apa yang disebutkan dalam hadits tadi. Dalam hadits tadi. Ini hal yang tentunya tidak diperselisihkan karena hadits dalam masalah ini adalah hadits yang sangat jelas. Ya, adalah hadits yang sangat jelas. Penukilan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus ada penukilan lain. Itu kan tadi penukilan bahwa 4 itu disepakati akan tidak bolehnya. Bagaimana selain 4 itu? Ada penukilan ya dari Al-Imam Ibnul Mundir rahimahullahu ta'ala. Beliau ulama Syafi'iyah. Beliau menukil di dalam kitab ya Al-Iqna jilid 1 halaman 377. Setelah belum menyebutkan hadits tadi, hadits Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, fi hadza dalilun ala anna kulla naqsin ghairul arba'i allati khassahunna an-nabi sallallahu alaihi wasallam jaizun wa taham afdal minan naqis. Pada dalil hadits ini terdapat dalil bahwasannya
setiap kekurangan yang ada pada hewan kurban, tapi bukan 4 itu. Setiap kekurangan yang ada pada hewan kurban, tapi selain 4 itu. Yang dikhususkan oleh Nabi SAW, boleh. Kan itu yang antum harus pahami baik-baik. Yang ada nasnya, yang disebutkan oleh Nabi 4 tidak boleh ada. Antum ulangi apa tadi? 1. Buta sebelah matanya, jelas kebutaannya. 2. Sakit, jelas sakitnya. 3. Pincang, jelas kepincangannya. Kurus, tidak punya sumsum. 4 ini kan nas dari Nabi SAW. Kata Imam Ibnul Mundhir, ini terdapat dalil. Kalau dalam istilah usul fikih ini namanya mafhum al-mukhalafah. Yang tersirat, itu namanya mafhum mukhalafah, istilah usul fikihnya. Kalau yang kita bilang 4 tadi itu namanya mafhum muwafaqah. Yang tersurat langsung, yang ada dalam lafaz. Maka dipahami kebalikannya ini. Pada hadis ini kata Imam Ibnul Mundhir, terdapat dalil bahwasannya kalau setiap yang kurang tapi selain 4 itu. Selain 4 tadi yang dikhususkan oleh Nabi SAW dalam penyebutan. Itu boleh. Itu boleh. Selain 4 itu dibolehkan. Watam afdol minan nakis. Tapi tentunya yang sempurna itu lebih utama daripada yang kurang. Artinya kalau ada yang lubang telinganya. Ya kan? Ya sah. Karena tidak disebut oleh Nabi SAW. Atau ada yang terpotong atau terbelah telinganya. Sah. Karena tidak disebut oleh Nabi SAW. Ya. Demikian pula hal-hal yang lain. Yang tidak disebutkan tadi. Ini kata beliau. Ini yang disebutkan oleh beliau. Rahmatullah. Demikian pula ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar. Ulama Malikiyah. Di dalam kitab At-Tamhid. Masih di jilid 20. Halaman 172. Kata beliau. Rahmatullah ta'ala. Kana ba'dul ulama yaqulu fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'un la tajuzu fid dhuhaya. Sebagian ulama menjelaskan pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ala anna ma ada tilkal arba' minal uyubi fid dhuhaya yajuz wallahu a'lam wa hada ya la amro kama za'ama illam yathbut anin Nabi SAW goridalik. Kata beliau setelah itu walaupun ini agak keras seperti agak sumpah dari beliau. Ya, cuman yang potongan pertama itu sudah cukup ucapan beliau. Ini menunjukkan kata beliau bahwa selain 4 tadi dari aib yang ada pada hewan kurban itu boleh wallahu alam. Ya, ini yang beliau katakan. Walaupun ini tidak ada dari Nabi SAW. Tidak ada dari Nabi SAW. Maksudnya Nabi tidak menaskan. Kalau selain ini boleh. Tapi kan Nabi cuma menaskan lawannya. Menaskan apa? Lawannya. Iya. Ini yang beliau katakan. Demikian pula yang disebutkan oleh ulama lain rahimahullahu ta'ala. Dan ada sebagiannya yang memasukkan sebagai cacat tapi tidak disepakati. Itu diperselisihkan. Seperti di antara ulama kita ada yang membicarakan bagaimana yang terpotong telinganya. Iya. Bagaimana kalau yang terpotong tanduknya. Dan bagaimana kalau memang dia dari lahir tidak punya tanduk. Itu semua dibicarakan. Yang jelas itu kesimpulan bagus dari ulama madhab kita tadi. Bahwa Nabi hanya menaskan 4. Selain 4 itu sah. Walaupun kalau kita cari yang sempurna itu lebih bagus. Lebih utama maksudnya. Yang beliau katakan tadi. Yang dikatakan oleh Ibnul Mundhir. Kalau kita cari yang bertanduk. Cari yang telinganya tidak terpotong. Itu lebih bagus. Lebih sempurna.
Cuman kalau kita tanya sah nggak kurbannya atau tidak? Sah kurbannya. Sah kurbannya. Ini pembicaraan dari ulama kita dalam masalah yang kita sebutkan tadi. Kemudian permasalahan kita yang berikutnya setelah membicarakan ya ada 4 tadi ya yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Sekarang apa yang disunnahkan dalam hewan yang dikurbankan? Kan tadi kan yang tidak boleh ada. Ini sekarang ini yang disunnahkan ada pada hewan kurban. Iya. Maka dalam hal ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Raudhatut Thalibin di jilid 2 halaman 465 sampai 466 disunahkan 4 perkara itu ada pada hewan kurban. Disunahkan ada pada hewan kurban 4 perkara. Pertama yang beliau katakan yustahab litadhiyati al-asman. Iya. Disunahkan pada hewan kurban itu yang gemuk. Disunahkan pada hewan kurban itu yang gemuk. Bahkan beliau sampai berkata wal akmal hatta inna tadhiyata bisyah samina afdal min syataini dunah. Sampai beliau katakan seperti itu. Yang paling sempurna dalam kurban itu berkurban dengan 1 ekor kambing yang gemuk itu lebih utama daripada berkurban dengan 2 ekor kambing. Sampai beliau katakan seperti itu. Iya. Ini yang beliau sebutkan. Demikian pula beliau nukil ucapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, istiksarul qimah fil udhiyah ahabbu min istiksaril adad. Mahal di sisi harga, ya, itu lebih saya sukai daripada banyak jumlahnya. Banyak jumlah kambingnya murah tapi kecil-kecil. Iya, Imam Syafi'i lebih suka yang besar, gemuk, tapi mahal daripada banyak jumlahnya. Ini yang beliau lebih utamakan. Kenapa bisa? Beliau berkata, li'annal maqsudahuna al-laham. Karena yang diinginkan dari kurban kan dagingnya. Kan Nabi isyaratkan kan? Ya, ketika beliau menganjurkan kita berkurban, apa beliau katakan? Kulu, wadakhiru, watasoddaku. Makan, simpan, sedekahkan. Ya kalau sedikit dagingnya. Kan begitu. Kan yang diinginkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kurban itu adalah dagingnya. Wassamin aksar wa atyab. Dan yang gemuk itu lebih banyak dagingnya dan lebih bagus. Dan lebih bagus. Ini yang pertama. Yang sunnah ada pada hewan kurban. Yang kedua. Iya. Terkait dengan hewannya. Yang sunnahnya kata beliau. Afdaluhal badanah. Thummal baqarah, thummal da'un, thummal ma'iz. Ini
walaupun ini diperselisihkan ya, tapi itu yang beliau unggulkan. Yang disunahkan ada juga yang paling utama adalah seorang berkurban unta. Kalau tidak bisa, maka dia berkurban sapi. Kalau tidak bisa, maka dia berkurban domba. Kalau tidak bisa, maka dia berkurban kambing. Itu yang belum katakan. Apa alasannya? Sama alasannya tadi. Alasannya tadi belum berkata, al-badanah awil baqara afdal, unta dan atau sapi itu lebih utama likathratil lahm. Karena banyak dagingnya. Lebih banyak dagingnya. Setelah itu beliau ingatkan, ini juga fikih bagi kita. Wat tadhiyatu bisyatin afdal minal musyaraka fi badanah. Berkurban dengan seekor kambing itu lebih utama daripada kita berserikat dengan unta. Bahkan unta, kita berserikat dalam unta. Kalau dibandingkan dengan kambing, kita berkurban seekor kambing lebih utama daripada yang berserikat. Nah, ini kemarin yang pernah ditanyakan. Mana lebih utama dalam berkurban? Mana lebih utama dalam berkurban? Nah, maka di sini ada jawabannya dari Imam Nawawi. Kita tidak berserikat itu lebih utama daripada apa? Berserikat. Tapi ini masalah sunnah ya. Masalah sunnahnya seperti itu. Kita bersendiri itu lebih utama daripada apa? Berserikat. Bahkan kita bersendiri kambing itu lebih utama daripada berserikat unta. Bahkan unta ini yang paling banyak dagingnya. Yang paling banyak dagingnya. Padahal tadi kan belum utamakan. Belum utamakan yang paling banyak dagingnya. Tapi kalau masalah kalau berserikat mana yang utama daripada bersendiri? Maka bersendiri lebih utama daripada apa? Berserikat. Iya, lebih utama daripada berserikat. Artinya kalau ada yang bertanya, bandingkan bersendiri sapi atau bersendiri kambing, mana utama? Ya otomatis sapi. Ini tadi itu perbandingannya dari beliau kalau berserikat. Tapi kalau ada yang dia satu ekor sapi langsung, tentunya lebih utama daripada satu ekor kambing. Tadi itu perbandingannya kalau berserikat sama bersendiri. Dibandingkan. Jadi ini sunnahnya dalam berkurban. Kita tidak berserikat. Ini yang sunnahnya ya, bukan hal yang tidak boleh. Kita berserikat, bukan. Tapi sunnahnya kita tidak berserikat. Ini tidak berserikat. Ini yang beliau sebutkan. Ya, beliau sebutkan. Walaupun ini sekali lagi, ini penukilan dari Imam Nawawi dalam madhab Syafi'iyah. Yang pada hakikatnya para ulama rahimahumullah mereka berselisih pendapat memang mana yang lebih utama dalam berkurban. Paham ya? Kalau mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, tadi kan Syafi'iyah yang kita nukil. Dari kalangan Hanafiyah, madhab Hanafi. Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka katakan anna afdalud dohaya al-ibil. Yang paling utama dari hewan kurban itu adalah unta. Tsumal baqarah, kemudian sapi. Tsumas syah, kemudian kambing. Itu urutannya. Ini mayoritas. Kenapa bisa? Mereka katakan li kathratil laham wa tawsi'ati alal fuqara. Karena lebih banyak dagingnya dan akan lebih melapangkan orang fakir. Makin banyak yang mendapatkannya maka makin utama itu hewan kurban. Iya, itu lebih utama, makin utama itu hewan kurban. Walaupun kata pendapat Malikiyah menyelisih mayoritas. Orang-orang Malikiyah yang bermadhab Maliki, pengikut Imam Malik rahimahullah, mereka berkata afdal ad-duhaya ad-da'n tsummal baqar tsummal ibl. Kalau menurut mereka yang paling utama itu adalah kambing atau domba. Kemudian setelah itu sapi, kemudian setelah itu unta. Jadi paling utamanya yang dari bawah. Yang dari bawah. Cuma alasan mayoritas itu lebih bagus. Karena makin luas manfaatnya,
maka makin banyak keutamaannya. Maka makin banyak keutamaannya. Ini yang mereka sebutkan dan dalil-dalil mereka ada dalam masalah ini. Kita tidak sebutkan. Ya, dalil-dalilnya kita cukupkan dengan apa yang mereka uraikan tadi. Dalilnya masing-masing punya dalil. Dari pendapat-pendapat itu tadi masing-masing ada dalilnya. Kami sudah isyaratkan di pekan lalu ketika ada pertanyaan. Ada yang melihat dari yang dilakukan oleh Nabi. Ada juga yang dilihat dari pembagiannya. Macam-macam pandangan ulama kita. Rahimahumullah ta'ala. Ini hal yang ketiga yang disunahkan dalam hewan kurban. Hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga. Disunahkan pada hewan kurban itu dia yang berwarna putih. Itu disunahkan. Iya. Ini yang mereka katakan. Disunahkan yang berwarna putih. Terkait dengan hewan kurban. Terkait dengan hewan kurban. Setelah itu kalau tidak ada. Mereka katakan. Ya. Yang warna putih tapi tidak murni. Yang warna afro. Itu tidak murni putihnya. Putih campur dengan bulu yang lain. Iya. Jadi yang utama setelahnya setelah yang putih bersih. Putih yang warna campur kulit bulunya. Setelah itu yang kata mereka yang ketiga adalah as-sauda. Yang warna hitam. Yang warna hitam. Ini sunnah. Kenapa mereka katakan ini sunnah? Tentunya mereka berdalil dengan beberapa hadits. Di antaranya yang pernah kita sebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menukil ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyain amlahain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing yang warna putih. Yang warna putih. Iya. Ini yang disebutkan. Dan yang warna putih di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi dan selainnya. Iya. Kata amlahain, kata mereka al-amlah huwal abyad al-khalis al-bayat. Amlah itu putih yang bersih putihnya, murni. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah huwal abyad wa yashubuhu syai'un minas sawad. Ini tambahan lagi. Dia yang putih yang ada campuran hitamnya. Yang ada campuran hitamnya. Ini yang disebutkan. Demikian pula ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, telah juga kita sebutkan sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin akron yata fi sawat wa yabruku fi sawat. Telah kita sebutkan hadisnya sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan kambing yang bertanduk yang menginjak yaitu warna kakinya hitam dan tidur di atas yang warna hitam, maksudnya bagian bawah perutnya warna hitam. Yang warna hitam. Itulah sisi tadi yang disebutkan. Yang disebutkan. Setelah itu juga beliau ia berkata yang keempat yang disunahkan ada pada hewan kurban adalah jantan. Sunnah berkurban dengan hewan kurban yang jantan. Beliau katakan at-tadhiyatu bidzakar afdol minal untha. Berkurban dengan yang jantan lebih utama daripada yang betina. Ini sunnahnya kita berkurban jantan. Tapi kalau ada yang berkurban betina, sah. Boleh. Tapi sunnahnya hewan kurban itu apa? Jantan.
Sunnahnya hewan kurban itu jantan. Ini yang mereka sebutkan. Ini yang mereka sebutkan. Iya. Dan kita sudah singgung sebelumnya, yaitu permasalahan kita sudah isyaratkan di hadits ya, tapi untuk judul khusus belum. Yaitu para ulama kita membahas satu pembahasan setelah mereka sebutkan hewan yang dikurbankan, kemudian yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Setelah itu yang sunnah ada pada hewan kurban, mereka bahas terkait dengan orang yang berkurban. Masalah yang pertama terkait dengan orang yang berkurban adalah masalah berserikat. Masalah berserikat. Para ulama kita menyebutkan ya, boleh ya seorang itu berserikat dalam hewan kurban, khususnya pada unta dan sapi. Khususnya pada unta dan sapi. Berapa berserikatnya? Maka untuk hal ini kita baca hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca beberapa hadis untuk memahami berserikatnya ini berapa orang. Dan yang kita boleh berserikat padanya hewannya apa. Kita baca hadis yang pertama, hadis Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Nomor 1318. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqara an sab'atin. Beliau berkata, kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah. Unta berserikat 7 orang, sapi berserikat 7 orang. Jadi sini disebutkan di hadits ini unta sapi sama-sama 7 orang. Ini pertama penjelasan yang kita bisa ambil di hadits riwayat Imam Muslim ini dari Jabir bin Abdullah, bahwa yang kita berserikat dalamnya itu adalah unta dan sapi. Adalah unta dan sapi. Terus berapa orang? Di sini sama-sama disebutkan. Unta 7, sapi 7. Datang juga dalam riwayat Imam Muslim lagi di nomor 1318, masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, kunna natamatta' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrah fanadhbahul baqarah an sab'atin nashtariku fiha. Kami melakukan haji tamattu. Tahu haji tamattu ya? Dimaklumi ini salah satu dari bentuk manasik haji. Karena haji itu ada 3, haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Haji tamattu ini adalah seorang masuk di dalam ya kegiatan haji, tapi dia sebelum masuk di hari-hari haji, dia berumroh dulu. Jadi dia masuk Makkah, dia berumroh seperti biasa. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, setelah itu cukur. Setelah cukur, halal semua yang tidak boleh tadinya. Bagi orang yang sedang berihram. Sampai nanti datang hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, baru dia berniat lagi untuk haji. Berniat lagi untuk masuk dalam haji. Ini namanya tamattu, yaitu dia berumroh kemudian tamattu ilal haji. Dia bisa melakukan apa saja yang tidak boleh bagi orang yang haji qiran dan haji ifrad. Kalau orang yang haji qiran, haji ifrad tidak boleh melakukan apapun setelah tawaf dan sa'i. Sampai nanti bagi haji qiran sudah berkurban baru boleh tahallul awal, ya, setelah lempar ya tawaf, sa'i, kemudian tahallul yang kedua baru boleh dia lakukan apapun. Demikian pula kalau haji ifrad,
Selesai semuanya baru dia boleh lakukan. Tapi haji tamattu di antara umroh sama haji ada yang dibolehkan untuknya. Tapi dipersyaratkan dia membawa hewan kurban. Dia membawa hewan kurban. Apakah bawa dari kampung atau dia beli di sana. Tidak bisa bawa dari kampung. Kalau Nabi dan para sahabat dulu bawa dari kampung. Mereka memang gembala dari Madinah ke Makkah. Nah, kalau sekarang kita dipersiapkan di sana. Beli kan tidak bisa kasih naik pesawat. Kambing, sapi. Tidak bisa. Iya. Ini kata beliau, kami pernah haji tamattu bersama Rasulullah SAW dengan umrah. Maka kami menyembelih sapi untuk 7 orang. Kami berserikat padanya. Ini penukilan. Ini bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadits dari Nabi SAW. Hadits ketiga, dan ini kita cukupkan supaya kita tahu berapa berserikatnya. Ya. Hadits yang ketiga, ada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ya, nomor 1501 dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala an. Beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadarul adha fashtarokna fil baqarah sab'ah wa fil ba'iri asyarah." Ini ya yang paling tingginya berserikat. Kalau tadi itu terendahnya 7. Ya, terendahnya 7. Ini disebutkan. Kalau ini disebutkan angka tambahan pada unta, khusus pada unta. Kata Abdullah bin Abbas, kami bersama Rasulullah SAW di sebuah perjalanan, maka hadir adha. Ya, artinya masuk Idul Adha. Maka kami berserikat pada sapi 7 orang, pada unta 10 orang. Pada unta 10 orang. Ini tidak ada silang, tidak ada, bukan berarti bertentangan ya, tidak. Maksudnya dalam unta boleh berserikat 7, boleh berserikat berapa? 10. Itu khusus pada unta. Adapun sapi itu paling banyaknya 7. Paling banyaknya 7. Ini yang disebutkan ya dalam hadits-hadits yang disebutkan ini tadi. Ya, makanya yang disebutkan oleh para ulama kita, penukilan-penukilan yang terkait dengan hadits ini, bahkan Ibn Abdul Bar rahimahullah menukil kesepakatan di dalam hal tersebut. Karena hadits-hadits dalam masalah ini sangat jelas. Sangat jelas. Iya. Dan ini yang disebutkan pada unta dan sapi. Adapun kambing maka tidak dibolehkan untuk berserikat. Dalam artian beda rumah. Beda kepala keluarga. Tadi itu unta sama sapi boleh berserikat dengan beda kepala keluarga. Dengan beda kepala keluarga. Adapun kambing tidak boleh berserikat kalau beda kepala keluarga. Tidak boleh. Tapi kalau dalam satu rumah dia berserikat dalam satu kambing, itu tentunya cukup. Dipahami ini? Satu rumah yang berniat kurban 1 orang kepala keluarganya, maka cukup untuk 1 keluarga. Maka cukup untuk 1 keluarga. Tidak boleh berserikat dengan yang lain. Tapi untuk 1 keluarga, maka kambing bahkan boleh seorang berserikat dengan keluarganya yang ada di dalam rumahnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadits Aisyah yang pernah lewat bersama kita. Sudah kita sebutkan juga tadi sepotong. Dan sebelumnya kita sebutkan secara sempurna. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1967. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa Nabi SAW amara bikabshin akron. Nabi SAW memerintahkan untuk
ya mengambil kambing yang bertanduk. Setelah itu Nabi SAW katakan, setelah beliau perintahkan asap pisaunya, ya semuanya dia lakukan, kemudian beliau ambil dan beliau tidurkan kambingnya. Kemudian beliau menyembelinya dan berkata, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad. Ini kan untuk dirinya. Wa ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad. Berarti boleh seorang kepala keluarga berkurban, dia yang berkurban dan dia niatkan untuk keluarganya yang berada di rumah. Bahkan Nabi berkata, wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad, tsumma dhahabi, kemudian Nabi berkurban. Kemudian Nabi berkurban. Datang juga hadits riwayat Imam Tirmidzi di nomor 1505 dari sahabat ya Amarah ibn Abdillah, ya enggak, dari seorang tabi'in, ya seorang atba'ut tabi'in, dia berkata, sami'tu Atha bin Yasar, dia mendengar Atha bin Yasar, seorang tabi'in, yaqul, dia berkata, itu Atha bin Yasar berkata, sa'altu Aba Ayyub kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah. Saya bertanya kepada Abu Ayyub, sahabat, bagaimana kurban di masa Nabi SAW? Faqal, maka beliau berkata, kana rajulu yudhi bisyah anhu wa an ahli baiti. Masya Allah, adalah seorang di kalangan sahabat di masa Nabi SAW. Mereka berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ahli baiti, keluarganya yang serumah dengannya. Yang serumah dengannya. Fayakuluna wa yut'imuna. Maka mereka makan dan mereka juga memberi makan. Mereka makan dan mereka juga memberi makan. Iya. Ini yang disebutkan. Demikian pula disebutkan dalam hadits-hadits yang lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada asar yang disebutkan dari Al-Imam Abu Hurairah, dari sahabat, dari Al-Imam Abdul Razzaq, beliau nukil dari perkataan ya Abu Hurairah dalam Musannaf Abdul Razzaq di nomor 8152, ya, bahwasannya Abu Hurairah kana yadbahu syah yaqulu ahluhu. Abu Hurairah lagi menyembelih kambing, yaitu bismillah Allahu akbar, maka keluarganya berkata, wa anna, ikutkan juga kami. Kata Abu Hurairah, fayaqulu wa ankum, dan untuk kalian juga. Dan untuk kalian juga. Ini penukilan dari sahabat Nabi SAW. Makanya yang disebutkan oleh banyak ulama kita seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata di dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 2 halaman 323, wa kana min hadihi annasyah tajzi'u anir rajul wa an ahli baitihi walau kathura adaduhum. Masya Allah. Kata Ibnul Qayyim, adalah termasuk petunjuk Nabi, 1 ekor kambing itu mencukupi untuk seorang dan keluarganya di rumah. Walaupun banyak jumlahnya. Anggaplah ini rumah besar, penghuninya ada 100 orang. Cukup. Walaupun banyak, kata Ibnul Qayyim. Walaupun banyak, kata Ibnul Qayyim. Dan beliau bawakan asar tadi dari Atha bin Yasar. Dia bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kurban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata,
in kana ar-rajulu yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Sama penukilannya. Adalah mereka para sahabat, salah seorang dari mereka berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya di rumah, maka mereka makan dan juga memberi makan. Ini yang disebutkan. Demikian pula ini yang sejalan dengan penukilan dari ulama-ulama yang lain. Kita cukupkan ya apa yang kita ambil di pertemuan ini. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Masih ada beberapa ya terkait dengan orang yang berkurban. Kita belum membahas hal yang tidak boleh dia lakukan. Seperti memotong kuku, memotong rambut, ya. Demikian pula mencabut ya, kumis atau mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu kemaluan. Itu nanti kita akan sebut di pertemuan akan datang insya Allah. Kita adzan dulu baru kita lanjut dengan tanya jawab. Kita lanjut dengan tanya jawab. Sini ada pertanyaan, amalan apa yang paling baik di awal bulan Dzulhijjah? Iya, sudah dimaklumi datang dari hadits Nabi kita Muhammad SAW bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di situ amalan tidak disebutkan amalan apa. Tidak ada penyebutan khusus amalan apa kecuali di tanggal 10 dan di tanggal 9. Tanggal 10 maksudnya berkurban dan di tanggal 9 adalah berpuasa Arafah bagi yang tidak haji. Adapun sebelum itu tidak disebutkan amalan khusus, maka umum bisa kita lakukan apakah puasa, zikir kepada Allah, baca Quran, sedekah dan yang lain-lainnya dari amalan kebaikan. Boleh berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9. Sampai 9. Karena dia masuk dalam amalan soleh. Kan dia masuk dalam amalan soleh. Iya. Yeah. Walaupun nas khusus tentang puasa itu di tanggal 9-nya. Itu puasa Arafah. Puasa Arafah. Yang menggugurkan dosa setahun sebelum. Setahun sebelum. Ini wallahu a'lam. Bolehkah kami ikut kurban berserikat sapi di tempat lain dan kurban 1 ekor kambing di tempat lain? Boleh. Tidak ada larangan dalam hal tersebut. Itu dibolehkan. Iya, seorang boleh memperbanyak kurban. Tidak harus dia berkurban 1 ekor. Karena makin banyak kita kurbankan berarti makin luas manfaatnya kepada kaum muslimin. Kepada kaum fuqara, maka makin besar keutamaannya. Makin besar keutamaannya. Iya. Dan berkurban itu boleh kita makan sendiri, boleh kita simpan, boleh kita sedekahkan. Boleh kita sedekahkan. Karena lafaz hadis dalam hal tersebut adalah pakai huruf waw, boleh kita memilih apa yang kita lakukan dalam hewan kurban yang kita kurbankan. Itu lil ibahah, untuk menunjukkan mubahnya. Mubah dimakan, mubah dibagikan, ya, untuk daging kurban yang kita kurbankan, dan mubah disimpan. Dan mubah disimpan. Iya. Berapa maksimal daging kurban yang diambil oleh pemilik kurban? Tidak ada ukuran maksimalnya. Mana saja yang dia mau. Karena Nabi cuma katakan, kulu waddakiru watasoddaku. Silakan kalian makan, kalian simpan, kalian bersedekah. Di hadis yang barusan kita baca juga itu tadi, ya, ya'kuluna wa yut'imun. Hanya 2 yang disebutkan, mereka makan dan mereka beri makan.
Artinya boleh dia masak sendiri semuanya, kemudian dia kasih makan orang. Dengan hewan kurbannya itu. Tergantung keriduan dari yang berkurban. Dia mau ambil berapa dan dia mau bagikan berapa. Ya kan? Dia mau ambil berapa dan dia mau bagikan berapa. Tidak ada batasan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hal tersebut. Tidak ada batasan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hal tersebut. Bolehkah kami ikut berserikat kurban sapi tapi kami niatkan kurban sekeluarga? Kalau dalam sekeluarga maksudnya dalam satu rumah, boleh. Kan kita sudah sebutkan tadi asar dari Abu Ayyub. Dan juga kita sudah sebutkan tadi juga asar dari Abu Hurairah. Dan kita sudah sebutkan juga sebelumnya dari Nabi SAW. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Belum berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Serta bahkan belum meniatkan untuk umatnya. Dia niatkan untuk umatnya. Boleh hal tersebut. Jadi tidak harus ini yang boleh diniatkan untuk satu keluarga yang sendiri. Tidak harus. Yang berserikat juga boleh kita niatkan untuk keluarga. Boleh kita niatkan juga untuk keluarga. Apakah boleh kami saweran suami istri untuk membeli kambing untuk dikurbankan sekeluarga? Boleh. Tapi yang berniat kurban adalah suami. Adalah suami. Bukan suami istri. Kalau suami istri kan nanti jadi dua. Niatnya tidak boleh berserikat. Dalam satu kambing. Dalam satu kambing. Jadi boleh berkumpul antara suami istri atau dengan anak semuanya. Tapi yang berkurban adalah suami saja. Itu juga memudahkan nanti terkait dengan pembahasan kita yang akan datang. Karena kalau semuanya berniat kurban, berarti semuanya tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut. Tapi kalau kepala keluarga saja yang berniat kurban, tapi dia niatkan untuk keluarganya, itu yang berlaku pada suami saja. Itu kemudahan namanya, itu kemudahan. Nah pahalanya juga sama, pahalanya juga sama. Itu wallahu a'lam. Nanti kita akan bahas itu terkait dengan hal tersebut. Apa hukum mendengarkan nasyid? Nasyid, ya ini kan termasuk perkara yang melalaikan dari Quran. Apalagi nasyid zaman sekarang, ya, sudah bermusik nasyidnya. Maksudnya walaupun tidak ada musiknya tapi nasyidnya sudah pakai nada musik. Berarti ini kan masuk dalam lagu. Masuk dalam lagu. Dan kalau itu adalah lagu, maka itu adalah perkara yang diharamkan berdasarkan dalil Quran dan kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditha liyudillan nas an sabilillahi bighairi ilm." Di antara orang ada yang mengambil ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Ditafsirkan oleh para sahabat bahwa lahwal hadith adalah al-ghina, nyanyian. Adalah nyanyian. Itu disepakati di kalangan para sahabat. Sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dua tapi sebelumnya ada ceritanya. Teman saya memiliki kartu kredit. Suatu ketika kami satu kantor makan di rumah makan. Yang dimana apabila membayar menggunakan kartu kredit. Apabila membayar maka menggunakan kartu kredit. Apabila membayar menggunakan kartu kredit maka akan mendapatkan potongan harga. Maka teman yang tadi yang memiliki kartu kredit membayar seluruh makanan kami agar lebih murah. Kemudian saya membayar makanan yang saya makan tadi kepada teman saya senilai
setelah potongan harga dari kartu kredit yang ia gunakan. Bagaimana hukum makanan yang saya makan dan bayarkan kepada teman? Apakah saya termasuk ke dalam pelaku riba ya Ustadz? Iya, kan kita ridho. Beda itu kalau kita diundang, kita dikasih makan halal untuk kita, dia yang salah. Tapi kalau ini kita masing-masing bayar, kemudian kita senang kalau dia bayarkan. Iya kan? Berarti ridho terhadap maksiat itu namanya apa? Maksiat, sama hukumnya. Haram hal tersebut tidak dibolehkan. Kalau misalkan ada orang yang mendoakan seorang agar dapat hidayah, kemudian doanya terkabulkan. Apakah orang yang mendoakan tadi dapat pahala jariah? Iya, kan dia jadi sebab. Karena kaidahnya al-musabbib kal mubashir, orang yang menjadi sebab itu seperti pelaku langsung tanpa mengurangi pahala yang melakukan secara langsung. Tanpa menguranginya. Tanpa menguranginya. Itulah keutamaan bagi orang yang ya berbuat baik. Apakah boleh memotong atau menyembelih hewan yang memiliki salah satu dari 4 perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban? Tapi hewan tersebut kita pakai acara atau hakikahan atau yang lainnya. Dipisahkan. Ini terlalu dicampurkan antara akikah dan yang lain. Kalau akikah itu sama dengan kurban. Saya ulangi, akikah itu sama dengan kurban. Syarat dan ketentuannya. Hanya saja dia tidak boleh sapi, tidak boleh unta. Sunnahnya memang Nabi sebutkan kambing dalam akikah. Tapi terkait dengan syarat hewannya, tidak boleh ada 4 tadi itu. Itu kalau akikahan. Adapun untuk acara lain, boleh. Kan ini hanya berlaku, Nabi bilang fil adhohi. Pada hewan kurban. Artinya pada hewan yang selain untuk dikurbankan, boleh walaupun ada tadi. Boleh walaupun ada cacat tadi. Tidak ada larangannya. Itu hanya berlaku pada hewan kurban saja. Kemudian dikiaskan padanya akikahan. Kenapa? Karena sama-sama mengalirkan darah. Sama-sama mengalirkan darah untuk dikurbankan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah memenuhi undangan pernikahan teman yang menikah dengan laki-laki non-muslim? Non-muslim. Tidak boleh kan menikah orang. Kalau perempuannya dari Islam, laki-lakinya dari non-muslim. Kan tidak boleh. Yang boleh kan kalau laki-lakinya dari Islam, boleh menikahi perempuan ahli kitab. Perempuan ahli kitab. Tidak dibalik. Tidak dibalik. Nah, dalam hal tersebut tidak boleh kita hadiri undangannya karena kita menyaksikan kemungkaran. Iya, undangan itu wajib dihadiri, tapi kalau ada kemungkarannya tidak boleh kita hadiri. Tidak boleh kita hadiri. Iya. Sini ada pertanyaan. Gimana bila wudhu dari air dalam baskom, tapi tidak tahu di sana ada bekas cipratan air wudhu atau air sabun? Iya. Terus bolehkah wudhu dari air yang asalnya diam seperti baskom, tapi jadi air mengalir karena pakai timba yang sengaja dikasih lubang kecil bawahnya, jadi banyak air mengalir dari timba. Ini kita merusak timba lagi. Iya, ikan kita rusaki lagi timba tak? Iya, kan boleh kita langsung menciduk dari tempat air. Nabi SAW kalau berwudu itu menciduk dari tempat air.
Iya, menciduk dari tempat air. Terkait dengan yang pertanyaan yang dipertanyakan yang pertama, kalau air baskom itu ada percikan dari air wudhu, enggak apa-apa. Kan enggak najis airnya. Kemudian tadi ada pernyataan ada air sabun, nah itu dilihat. Kalau berubah rasanya menjadi air sabun, kemudian berubah namanya menjadi nama air sabun, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Karena air kan ada 2, 3 jenis air. Ada suci dan mensucikan, ada suci tidak mensucikan, dan ada air najis. Dan ada air najis. Air najis jelas, air yang kemasukan najis. Air suci ini adalah air yang turun dari langit, keluar dari bumi. Ya, kemudian air yang suci dan tidak mensucikan, air suci yang bercampur dengan air yang dengan hal-hal yang suci dan merubah ya rasa, warna atau bau. Ada air keluar dari tanah, turun dari langit, bercampur dengan teh. Suci boleh diminum tapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai berwudu. Sama dengan air sabun. Sama dengan air sabun. Silakan, Pak. Bismillah. Tadi dijelaskan disunnahkan itu memilih hewan kurban jantan. Tapi boleh juga betina. Nah terus bagaimana jika hewan betinanya itu dia mengandung Ustaz, qadarullah, disembelih. Bagaimana itu Ustaz? Apanya yang bagaimana? Hukumnya maksudnya apakah dia batal atau bagaimana? Karena dia baik. mengandung dia. Saya kira apa hukum anaknya? Nah, saya kira itu tadi yang kita mau tanyakan. Karena ada juga pertanyaan yang semisal. Tapi yang dia tanyakan adalah hukum anaknya. Nah sekarang pertanyaan yang tadi berarti apa hukum berkurban dengan hewan yang sedang hamil? Boleh. Tidak ada larangannya. Nah, terus bagaimana anaknya? Apakah halal dimakan? Halal. Karena ketika disembeli ibunya maka ikut halal anaknya. Yang di dalam. Ikut halal anaknya yang di dalam. Kecuali pada saat dikuliti hidup anaknya. Maka dipotong ulang. Dia yang dipotong lagi karena hidup. Itu anaknya. Adapun memotong hewan yang sedang hamil boleh. Tidak ada larangannya. Masih? 1? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, tadi dikatakan bahwasannya jika kita ingin berkurban 1 ekor kambing, maka cukup 1 orang dan yang dikurbankan itu, yang atas nama orang yang berkurban itu adalah kepala keluarganya. Pertanyaan saya, bagaimana jika saya kan punya ayah itu sudah pikun, karena sudah uzur, sudah tua. Yang biasa berkurban itu ibu. Jadi ibu atas namanya ibu. Apakah boleh seperti itu? Dan yang tidak boleh, maksudnya yang tidak boleh potong rambut itu atau cukur kuku itu adalah ibu. Baik. Iya, baik. Jadi terkait dengan yang terakhir itu dulu yang paling mudah. Masalah nanti kita sebenarnya pekan depan akan kita jelaskan itu, kan akan datang memang judulnya yang dibebankan ya hadits bahwa tidak boleh mengambil sesuatu pun dari bulu ataupun kulit itu yang berniat untuk berkurban. Jadi kalau kita sekarang yang berniat berkurban adalah ibu karena bapak sudah tidak bisa lagi berniat karena pikun, karena tua, ya. Maka yang berlaku hukum itu adalah ibu. Bukan bapak. Bukan bapak, tapi ibu. Iya. Cuman kalau tadi itu masuk enggak? Kalau ibu yang berkurban, masuk enggak anak
Iya, dan suaminya. Masuk nggak anak dan suaminya? Iya. Kalau terkait dengan suaminya, karena suami itu memimpin. Suami itu memimpin, bukan dipimpin. Maka kalau dilihat dari zahir hadis tidak masuk. Kalau anaknya masuk, karena al-mar'ah ra'iyah fi baiti zaujiha. Seorang perempuan itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Maksudnya suami kan pemimpin, baru istri pemimpin untuk di dalam rumah. Jadi dia pemimpin untuk anaknya, pemimpin untuk cucu-cucunya dalam hal itu. Masuk di situ kalau dia berniat untuk berkurban untuk keluarganya. Berniat untuk kurban untuk keluarganya. Tapi kenapa kalau anak? Bukan dia yang berkurban. Itu lebih bagus. Kalau anaknya yang berkurban, anaknya sudah besar, balik, akal, maka lebih bagus itu anak. Karena anak masuk ibu, masuk bapak. Itu kalau anak yang berkurban, masuk semuanya. Masuk semuanya. Jadi kalau itu bagusnya anak. Kalau sudah bapak tidak bisa. Itu lebih bagus. Dalam hal masuk dalam hadis. Dalam hal masuk dalam hadis. Dia bisa niat untukku dan untuk keluargaku di rumah. Untuk keluargaku di rumah. Seperti itu wallahualam. Sini ada pertanyaan, apakah boleh meminta doa kepada teman yang sedang melaksanakan haji atau umroh? Boleh saja. Iya, boleh saja alhamdulillah hal tersebut. Iya, kita meminta untuk didoakan. Walaupun kalau kita berdoa sendiri itu lebih utama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoa kepadaku, saya akan menjawab doa kalian. Saya akan mengabulkan doa kalian. Ini kita langsung. Di samping kalau kita sendiri yang berdoa, maka kita beribadah kepada Allah. Iya. Kalau kita titipkan kepada orang lain, ya orang itu yang beribadah. Ini kalau kita langsung kita beribadah kepada Allah. Ingat, doa adalah ibadah besar. Sampai kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu, itulah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam sebagian lafaz dikatakan, tapi ini lafaz dhaif. Mirip dengan tadi, kalau tadi lafaznya sahih. Tapi ada lafaz dhaif. Sampai dikatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Intinya ibadah. Tapi ini lafaz dhaif. Lebih bagus kita berdalil dengan tadi yang sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Seakan-akan doa itu mencakup semua jenis ibadah. Iya, sama dengan kita katakan dalam bahasa Arab, anta ar-rajul, kamu laki. Karena mengumpulkan banyak sifat kelaki-lakian padanya. Itu bentuk takbir dalam bahasa. Kemudian berikutnya, apakah boleh berkurban dilakukan oleh salah satu anggota keluarga namun dia berniat untuk semua anggota keluarga? Dari tadi itu yang kita bicarakan. Iya, mungkin ini ditulis sebelum tadi kita bahas ya. Mungkin dari awal sudah ditulis, ya, tapi terlanjur dimajukan padahal sudah dibahas. Kan tadi kita menukil beberapa dalil. Ya, kita menukil beberapa dalil, wallahualam. Masya Allah, keras, besar kertasnya. Kita dahulukan dulu kertas-kertas kecil dulu ini, karena ini yang besar menakutkan. Ustadz, bolehkah berhutang untuk berkurban kalau kita yakin bisa bayar? Nah, kalau kita yakin bisa bayar, boleh berhutang. Ya, tapi kalau kita tidak yakin, tidak boleh, itu takalluf. Kita bebani diri kita pada hal yang kita tidak mampu.
Kata Nabi SAW, "Idza amartukum," dalam hadits Abu Hurairah, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya anjurkan kalian dengan suatu anjuran, lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Ini kata Nabi SAW. Iya. Ini kalau kita mampu, karena disebutkan di sini uang yang ditunggu-tunggu belum cair. Nah ini kan berarti akan ada yang cair. Nah, kalau kita yakin nanti ada yang cair, ya akan keluar, maka silakan boleh seorang berutang untuk berkurban. Ya, boleh seorang berutang untuk berkurban. Sini ada pertanyaan, kapan batas sholat isya? Subuh. Jadi kita akan ceramah ini sampai subuh. Tidak. Jangan sampai ini kode ya. Saya disuruh berhenti. Iya. Kode mungkin ya. Saya tutup ini. Iya. Saya tidak bisa lanjutkan terus terang ini. Baca pertanyaan ini. Jangan sampai kode. Karena orang cerdas itu paham isyarat. Jadi saya tutup ya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.